Pemirsa, Kementerian Perhubungan melakukan sensus kelayakan bus di 10 terminal Jabodetabek jelang mudik Lebaran mulai hari ini hingga 24 Juni mendatang. 10 terminal di Jabodetabek itu diminta meningkatkan standar pelayanan minimal. Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte yang ada di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Riyad, apa yang diperiksa dan kemudian apa yang dilakukan dari kegiatan yang dinamakan sensus pemeriksaan terhadap kendaraan ini? Ya, baik Carlos Bekar, walaupun saat ini memang Menhub melalui Kepala Pengelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terus memeriksa kendaraan yang akan menghadapi mudik Lebaran 2016 ini. Dan untuk pemeriksaan secara dilakukan secara reguler, yaitu diantaranya adalah pemeriksaan lampu, kemudian rem, surat kendaraan, setir mobil, dan lain sebagainya. Dan untuk mengetahui lebih detail lagi bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam memeriksa seluruh kendaraan dalam menghadapi mudik Lebaran 2016 ini, saat ini sudah berada di samping saya itu Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Ibu Eli Sinaga. Ya Bu, selamat siang Bu. Selamat siang Mas. Ya Bu, bagaimana Bu mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam menghadapi mudik Lebaran 2016 ini? Ya, jadi sebagaimana diketahui saya pikir bahwa target kami pelaksanaan Lebaran pada tahun ini adalah zero accident untuk angkutan umum. Ya, jadi tidak ada toleransi untuk keselamatan di angkutan umum. Nah, oleh sebab itu kami sangat hati-hati untuk semua komponen yang terkait dengan kecelakaan, ya antara lain satu, masalah awak kendaraan umum, supir. Ya, sekarang ini yang paling banyak kecelakaan itu terjadi karena human error. Ya, tapi selama ini pun kita agak kurang care ya terhadap pengemudi. Ini wajib. Ya, oleh sebab itu salah satu persyaratan dari kami, pengemudi dia harus punya ruang briefing. Ya, ruang briefing atau ruang untuk registrasi termasuk ruang istirahatnya. Ya, jadi di ruang briefing itu dia harus absen, kita harus jelas siapa pengemudi itu, ya dia harus punya SIM, ya dia harus sebagai supir dari PO-nya, bukan supir tembak, dan kesehatannya harus memenuhi syarat. Ya, karena beberapa yang kami dapat itu ada pengemudi sudah mau berangkat, tekanan darahnya 190/100. Bayangkan nggak gimana dia bawa pengemudi? Ya, itu masalah pengemudi. Yang kedua, masalah sarana. Tidak ada toleransi terhadap kelaikan kendaraan. Ya, pagi ini ya saya sebetulnya sangat kecewa ya. Kita sekarang mengamati di 10 terminal di Jabodetabek ini. Sekarang ini di Kalideres. Tadi pagi saya di Kampung Rambutan. Sampai sekarang kita sudah menguji kurang lebih sejumlah 300 kendaraan. Ya. Tapi ternyata contohnya di Kalideres ini saja 30 kendaraan yang kita uji cuma 3 yang memenuhi syarat. Ini sangat disayangkan sekali. Kendaraan kita kenapa bisa tidak layak, dan tidak kelaikannya itu satu, ban. Ya, ada ban gundul, ban vulkanisir. Kedua, banyak kaca pecah. Ya, saya nggak tahu tadi alasan supir-supir di sini, apalagi yang dari Sumatera, kacanya banyak dilempar orang. Ya, tadi juga di sana katanya malah ditabrak di terminal itu, pecah di sana. Ya, saya nggak tahu. Yang jelas itu nggak bisa berangkat seperti itu. Tidak ada alat untuk ketuk palu pemecah kaca. Ya, itu kalau terjadi kecelakaan, ya gimana itu? Ibu, konsekuensinya jika ditemukan kendaraan yang memang tidak layak untuk mudik Lebaran 2016, apa yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan? Jadi kami sekarang melakukan uji itu mulai hari ini sampai tanggal 24. Ya, kita segera begitu kami dapat semua data, ya langsung kita kirim kepada PO yang bersangkutan. Kalau PO-nya tidak bisa memenuhi ya keselamatan tadi, kelaikan tadi, maka dia tidak boleh beroperasi. Ya, semua kendaraan yang sudah kita uji kita tempel stiker, ya, dan akan kita cek terus. Ya, jadi yang belum ditempel stiker tadi, yang jumlahnya itu kalau di Kalideres itu dari 30 yang ditempel cuma 3, ya itu kita kirim ke PO-nya untuk diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, cek lagi baru boleh jalan. Artinya memang yang ketiga diberi surat peringatan boleh untuk melanjutkan kendaraannya ya Bu ya, boleh beroperasi tetapi diberi peringatan dalam beberapa hari, seperti apa itu? Tidak boleh jalan. Tadi ada di sini nih sebelah kita ini bus, ya. Di situ bus ini masa baut bannya nggak ada kiri kanan. Apalagi kendaraan itu masuk tol. Kalau terjadi kecelakaan bagaimana? Selain itu di dalam bus saya temukan banyak sepeda motor. Ada penumpang, ada sepeda motor. Itu kan angkutan penumpang, bukan angkutan barang. Itu, ya. Jadi tadi ini
juga kita larang untuk jalan, ya bahkan kita tilang, itu sangat membahayakan. Itu. Bu, pastinya dirugikan oleh penumpang ya Bu. Mungkin ada himbauan Iya. dari Ibu sendiri kepada Iya. PO yang Iya. transportasi atau pada penumpang masyarakat yang Iya. menghadapi mudik 2016. Ya, pasti PO dapat peringatan keras ya kalau dia kendaraan tidak layak uji tidak boleh jalan. Nah, sebenarnya di dalam terminal itu sudah ada aturan kementerian dari Menteri Perhubungan. Itu ada zonasi. Ya, sebelum penumpang naik ke kendaraan itu ada namanya zona pengendapan. Disitulah kita cek kendaraannya dulu, kita cek si pengemudinya. Ya, kalau dia oke, baru dia masuk ke zonasi penumpang boleh naik. Jadi bukan nggak dicek dulu, terus penumpangnya naik, ternyata tadi nggak laik, ya sangat bahaya. Kita suruh turun, penumpang kan kasihan ya. Itu. Nah, jadi SOP-nya harus kita perbaiki. Oke, ya, terima kasih Bu Eli Sinaga atas wawancaranya. Kasih ya. Ya, demikian Carlos Maker wawancara kami dengan Kepala BNJT dari Jakarta, yaitu Ibu Eli Sinaga, yang mengatakan bahwa kesiapan dari Kementerian Perhubungan dalam memverifikasi seluruh kendaraan agar bisa menyelamatkan pemudik sampai ke kampung halamannya masing-masing di Lebaran 2016 ini. Carlos Maker. Lihat adanya ketidaklaikan bus atau transportasi armada yang dilakukan, kemudian kan bahwa seharusnya supervisi ada di tangan terminal bus sendiri. Sejauh mana kemudian kesiapan dari terminal bus sendiri untuk dapat memastikan bahwa sebuah kendaraan itu layak jalan misalnya? Ya, adapun dari terminal sendiri, pastinya sangat meningkatkan keselamatan dan SOP dari seluruh kendaraan yang akan dijalankan. Artinya setiap kendaraan yang ingin keluar dari terminal pasti akan diuji terlebih dahulu apakah layak atau tidak mengangkut pemudik 2016 ini. Bahkan tadi mobil yang ada di belakang saya ini, mungkin kameramen saya bisa melihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa dari PO Sahabat ini, mobil tadi sudah banyak sekali penumpang yang datang dan masuk ke dalam mobil. Namun sayangnya di antara ban ada satu baut yang tidak terpasang di sebelah kanan dan kiri. Dan oleh karena itu Ibu Eli Sinaga yang inspeksi langsung menginstruksikan kepada seluruh penumpang agar turun dari bus Sahabat yang menuju Cirebon ini, dan tidak diperkenankan bagi bus PO Sahabat ini untuk berjalan karena masih ada dua baut yang ada di kanan kiri bus tersebut, dan ini pastinya sangat membahayakan dari penumpang yang akan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Demikian, Carlos Mekal. Iya, artinya harus ada standar pelayanan dari setiap terminal untuk kemudian peningkatan kualitas perjalanan dengan armada bus. Terima kasih Riyad Nur Hidayat atas informasi dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Dan pemirsa, hari pertama